Perkenalkan, nama saya Rizka Trihandayani, Prodi Manajemen, NIM 190211100080. Di sini saya dari kelompok 11. Pengertian mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut Bank Indonesia, pada dasarnya, mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah penggambaran kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan keuangan, yang akhirnya akan mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Menurut Taylor berpendapat bahwa transmisi kebijakan moneter adalah beberapa jalur yang dijalani oleh kebijakan moneter sebagai bentuk sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu pendapatan dan inflasi. Sedangkan secara teori, mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai melalui tindakan bank sentral yang mempergunakan instrumen moneter yang kemudian akan mempengaruhi terhadap sasaran operasional dan sasaran akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Staningsih dari kelas manajemen B. Di sini saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti dari bukti empiris mekanisme transmisi kebijakan moneter. Yang memahami bagaimana evaluasi terhadap bukti empiris, yang perlu kita sadari bahwa evaluasi terhadap bukti empiris ini memiliki dua, yakni structural model evidence dan reduced form evidence. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang structural model evidence. Structural model evidence yang dikembangkan oleh Keynesian yang menjelaskan pengaruh uang pada kegiatan ekonomi dengan membangun model struktural, yaitu suatu deskripsi yang menjelaskan tentang bagaimana kegiatan perekonomian yang berlangsung menggunakan kumpulan persamaan yang menggambarkan perilaku perusahaan dan konsumen pada sektor ekonomi. Persamaan ini menunjukkan hubungan di mana kebijakan moneter yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dari struktur model yang dibuat oleh Keynesian mungkin memiliki persamaan perilaku yang menggambarkan cara kerja dari kebijakan moneter yang dilihat dari diagram M sama dengan I kecil sama dengan I besar dan sama dengan Y, yang dimana M adalah uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat suku bunga, yaitu I, dan investasi itu L besar, dan serta permintaan agregat yaitu Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Ayuningsih Rukilawati, NIM 190211100091 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang reduced form evidence. Para pelaku kebijakan moneter tidak menjelaskan secara spesifik di mana jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi pengeluaran agregat. Sebaliknya, mereka melihat pengaruh uang pada aktivitas ekonomi melihat dari apakah pergerakan Y memiliki korelasi atau hubungan dengan pergerakan M. M itu uang yang dimaksud adalah uang beredar. Menggunakan bukti melalui reduced form evidence ini, para ahli moneter menganalisis pengaruh M pada Y adalah seolah-olah kegiatan ekonomi adalah sebuah kotak hitam yang cara kerjanya tidak terlihat. Cara para ahli moneter dapat melihat bukti dapat dilihat dari diagram berikut. Perekonomian digambarkan sebagai kotak hitam dengan tanda tanya yang akan tak taruh di bawah sini ya. Pada pernyataannya, mekanisme transmisi kebijakan ekonomi moneter merupakan suatu proses yang bersifat kompleks. Karena hal ini dalam teori ekonomi menurut Miskin 1995 biasa disebut dengan black box. Hal ini disebut karena pada transmisi sebenarnya banyak dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Perubahan perilaku pada bank sentral, perbankan, serta para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. 2. Lamanya tanggal waktu
jejak kebijakan moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapainya. 3. Terjadinya perubahan saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi dan keuangan di suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Dwi Ramadhani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, NIM 190211100086. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan struktur modal evidence. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, struktur modal evidence yang dipopulerkan oleh Keynesian menjelaskan tentang jumlah uang yang beredar akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Struktur modal evidence menjelaskan tentang jumlah uang yang beredar akan berpengaruh terhadap tingkat suku bunga, tingkat investasi, dan pengeluaran agregat. Jika struktur model ini benar dan mengandung semua mekanisme transmisi beserta salurannya, di mana kebijakan moneter dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian, maka kita dapat langsung melihat kelebihan dan kelemahannya. Dalam teorinya, struktur modal evidence memiliki 3 kelebihan dan kelemahan. 3 kelebihan itu adalah, yang pertama yaitu kita dapat mengumpulkan lebih banyak bukti tentang apakah kebijakan moneter berpengaruh penting terhadap kegiatan perekonomian jika kita menemukan pengaruh signifikan antara perubahan kebijakan moneter dan aktivitas ekonomi. Misalnya, perubahan pada kebijakan moneter justru akan menyebabkan perubahan kegiatan ekonomi, yang artinya dari sini kita dapat mempercayai sebab akibat antara perubahan uang beredar dan pengeluaran agregat. Selanjutnya yang kedua yaitu dapat mengetahui bagaimana perubahan kebijakan moneter dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi serta dapat membantu dalam memprediksi perubahan jumlah uang yang beredar dan pengeluaran agregat lebih akurat. Misalnya, penambahan dalam jumlah uang yang beredar tidak akan efektif apabila tingkat suku bunga dalam keadaan rendah. Dan yang terakhir yaitu dapat memprediksi perubahan kelembagaan yang ada dalam ekonomi mungkin dapat mempengaruhi hubungan antara perubahan uang yang beredar dan pengeluaran agregat. Selanjutnya, kelemahan dari struktur modal evidence ini bisa mengabaikan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang paling penting, di mana struktur modal evidence ini lebih berfokus terhadap jumlah investasi yang bisa meremehkan pentingnya peningkatan jumlah uang yang beredar dalam kegiatan ekonomi.